Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang kedua di tahun 2024. Dan ini minggu yang pertama. Saya bersyukur kita semua masih dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan hari ini saudara-saudariku yang terkasih, nanti setelah ibadah jangan lupa akan ada baptisan, ada adik-adik kita yang hari ini 2 orang akan dibaptis. Kita percaya bahwa barang siapa yang percaya dan dibaptis, mereka akan diselamatkan, amin. 1 orang bertobat, seisi sorga bersuka cita, amin. Amin. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berharga daripada melihat jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menyapa dulu orang yang mungkin baru pertama kali datang ke jemaat ini. Bisa angkat tangan di tempat saja, yang baru pertama kali. Ada 1, 2 orang, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Saya mau mengatakan welcome to our church, selamat datang di gereja Tuhan. Tidak ada orang asing di sini, walaupun nanti lihat mungkin ada orang-orang yang bukan orang kita, tapi kita percaya di dalam Tuhan tidak ada orang asing. Di dalam Tuhan kita semua keluarga, amin. Tidak memandang ras, suku apapun dari latar belakang kita percaya kita semua adalah milik Kristus, amin. Nah, nanti boleh kenalan, Asher nanti akan bisa kasih kertas welcoming to our church, dan saya percaya tidak ada sukacita yang lebih besar daripada berada di rumah Tuhan. Amin. Nah, bulan ini saya akan menyampaikan tema kita sebagai satu jemaat, karena kita tema tahun ini adalah tuaian raya, masa menuai. Kalau saudara lihat di atas tuaian raya, ya, Great Harvest. Kita harus percaya selain kita tahu visi Tuhan, kita harus memulai segala sesuatu itu dengan doa. Amin. Kita sebagai orang Kristen memulai segala sesuatu dengan doa. Nah, bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana doa hubungannya dengan tuaian. Hubungannya dengan pemberitaan Injil. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya akan bawa kita semua belajar firman Tuhan. Katakan belajar. Ya, kita harus terus belajar, jangan berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar itu berhenti bertumbuh. Kita harus terus belajar sampai kapanpun, bahkan sampai kita dipanggil ke rumah Bapa, kita jangan berhenti belajar. Ya, saya punya dosen-dosen waktu saya sekolah teologi itu tua-tua, saudaraku, sampai umur 80-an pun mereka terus baca buku, terus gali firman Tuhan, terus mengajar. Ya, tidak memandang usia. Ya, jangan cepat puas di dalam pengenalan akan Tuhan, karena Tuhan kita itu terlalu besar. Amin. Untuk dimengerti oleh otak kita yang hanya sekecil bakpao ini. Kecil sekali otak kita ini dibandingkan dengan Allah kita yang besar. Ya. Nah, kita harus mengerti ada peperangan rohani, ya, dan penuaian jiwa. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara, ketika saudara menempatkan diri untuk menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, kau juga menempatkan diri menjadi musuhnya setan. Halo? Betul tidak? Kalau kita di pihak Allah, berarti kita musuh siapa? Musuhnya setan, musuhnya iblis dan kroni-kroninya. Betul tidak? Sadar tidak sadar, suka tidak suka, itulah posisi kita. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ada amin? Yesus katakan, akulah terang dunia. Iblis adalah bapa dari dusta, kegelapan. Dunia ini dipenuhi oleh kegelapan sejak manusia jatuh dalam dosa. Makanya butuh terang dunia untuk meneranginya, yaitu Yesus datang ke dunia. Amin. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkenaan tentang ini. Kita lihat di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat saya baca ayat genap,
saudara baca ayat ganjil, ayat 20 kita baca sama-sama. Judulnya itu perlengkapan rohani. Akhirnya, ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuatnya di dalam siapa? Tuhan. Bukan kuat secara ekonomi saja, bukan kuat secara finansial saja, bukan kuat secara fisik saja, bukan kuat di dalam hal perkara-perkara dunia ini. Kita harus kuat, pada akhirnya harus kuatnya di dalam Tuhan. Ya. Di dalam kekuatan kuasanya. Lanjut. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Dua 20 kita baca sama-sama. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ya, kehidupan orang percaya itu selalu diperhadapkan dengan namanya peperangan. Peperangan hidup orang percaya bukanlah peperangan fisik, seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Kita dengar Rusia lawan Ukraina, itu perangan fisik. Ya. Bukan pula seperti perang kemerdekaan waktu pendiri-pendiri bangsa kita. Ya, itu fisik. Pahlawan-pahlawan kita benar-benar menyandang yang namanya senjata fisik. Ya. Peperangan orang percaya justru terjadi dalam roh yang tidak terlihat, namun sangat berdampak bagi kehidupan kita secara nyata. Di mana peperangan rohani seringkali terjadi? Peperangan yang tidak tampak itu seringkali terjadi di mana? Setiap hari sama kita. Di mana? Di sini sama di sini. Di pikiran dan hati. Betul? Setiap hari kita berperang, betul? Antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dengan yang salah, antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan kita harus tahu disitulah medan peperangan rohani kita yang sesungguhnya. Ya. Setiap hari terjadi, setiap hari. Nggak mungkin nggak. Peperangan antara pikiran yang jahat dengan pikiran yang benar. Peperangan antara nafsu dan keegoisan kita dengan tuntunan Roh Kudus. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah nyontek? Oh saya nggak munu, saya ini. Banyak orang bilang, oh saya nggak munu, saya nggak ini. Pernah bohong nggak? Oh kalau bohong sih pernah, pastor. Kalau nyontek sih pernah. Saya tanya sama saudara, waktu nyontek,
Ada peperangan enggak di hati saudara? Ada peperangan enggak di pikiran saudara? Antara yang satu ada suara gini, lajulah, katik dosennya, katik gurunya. Kawan-kawan kau juga galau-galonya nyontek itu. Tapi di satu sisi ada di dalam hati nurani kita yang paling dalam katakan jangan. Kau kan anak Tuhan. Kau kan orang percaya. Jangan permalukan Tuhan. Saudara jangan pikir itu bukan peperangan, itu peperangan. Itu peperangan. Kapan pertama kali terjadi pembunuhan? Kain dan Habel. Apa yang ada di dalam hati Kain? Panas hati. Iri membuat dia panas hati. Tuhan kan sudah ngomong sama dia kan? Kenapa mukamu muram? Hati-hati Kain. Dosa sudah mengintip di pintu gerbang hatimu. Tapi Kain mengikuti apa? Hawa nafsunya, dagingnya. Dia tetap saja bunuh adiknya. Akhirnya dia seperti orang gelandangan di dunia ini. Terbuang dari hadapan Tuhan. Hati-hati saudara. Setiap hari ketika peperangan terjadi dalam hati dan pikiran kita, kita akan mengambil pilihan. Dan ketika pilihan itu salah, iblis akan pakai itu untuk menuduh engkau, akan menyudutkan engkau, dan berusaha terus membuat engkau makin jauh dari Tuhan. Dia runtuhkan imanmu. Rasul Paulus katakan waktu terakhir dia sebelum dihukum mati, aku sudah memenangkan pertandingan iman ini dan aku menjaganya tidak gugur. Yang paling penting itu yang kita jaga adalah iman kita, jangan gugur. Banyak orang Kristen imannya gugur di tengah jalan. Karena dia tidak sadar dia sedang dalam peperangan rohani. Ya. Dari kebenaran firman Tuhan di Efesus 6 ini, ayat 10 sampai 20 yang barusan kita baca, ada 3 hal yang saya mau bagikan. Ya, kita untuk ini jadi bahan perenungan kita. Yang pertama, kita harus sadar kita punya musuh yang tak kasat mata. Musuh kita tuh nggak kelihatan. Alkitab sendiri mengatakan musuh kita bukanlah darah dan daging. Tadi kan kita baca. Iya kan? Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Lihat levelnya, ada levelnya itu. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Terus dibilang apa? Roh-roh jahat di udara, ada lapisannya itu, ada strukturnya. Nggak main-main saudaraku. Daniel yang begitu saleh, yang berpuasa di hadapan Tuhan 21 hari, doanya bisa dihalangi oleh penguasa Persia itu. Tapi puji Tuhan, kita punya Allah yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang berdoa. Setelah 21 hari, Tuhan kirimkan malaikat Mikael untuk berperang. Dan ujungnya doa Daniel tembus ke hadapan Allah. Dan menjadi satu doa yang powerful. Dia dapat penglihatan tentang apa yang bakal terjadi. Kita beruntung kita punya pengantara yang gak pernah kalah namanya Yesus. Amin. Dia pendoa syafaat kita yang siang dan malam membela kita di sisi Allah, Bapa di sorga.
Ya. Musuh kita itu bukanlah tetangga kita. Bukan mertua kita. Bilang yang sudah punya mertua, mertuaku itu bukan musuhku. Halo. Bukan bapak ibu kita. Bukan ipar kita. Bukan rekan sekerja kita. Bukan rekan bisnis kita. Bukan juga rekan pelayanan kita. Namun musuh kita itu roh-roh jahat yang menipu kita sehingga kita justru memusuhi keluarga, teman, bahkan saudara seiman kita sendiri. Bapak Ibu saya kasih tahu. Saudara-saudara aja berat kalau kita musuhan. Saya kasih tahu ya rahasianya. Apalagi dengan saudara seiman yang ngikat bukan darah orang tua kita, yang ngikat darah Yesus. Lebih berat lagi itu. Jadi jangan coba-coba, kan bukan keluarga aku juga. Nggak galak aku tegur dia, di gereja nggak seteguran. Saudara harus ingat kita diikat oleh darah Yesus satu dengan yang lain. Jangan main-main. Kau akan berhadapan dengan Tuhan nanti ketika kau simpan itu di dalam hatimu. Berurusan sama Tuhan. Dan iblis pakai itu untuk memakai itu menjadi kesempatan untuk menghancurkan hidupmu. Karena itu celah. Celah di hatimu. Iblis akan tuduh terus engkau. Iblis akan terus push engkau untuk membenci, untuk dendam, untuk menyimpan hal-hal yang tidak baik yang pernah dilakukan oleh orang itu. Hati-hati saudara. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita enggak kasat mata. Dialah yang menaruh benih ilalang itu di dalam hatimu. Hati-hati. Makanya kita butuh firman. Firman itu dibilang pedang roh tadi kan? Yang akan memotong. Makanya dibilang di bagian yang lain. Firman itu seperti pedang bermata dua. Menusuk amat dalam. Memisahkan antara tulang dan sumsum. Memisahkan antara pikiran manusia dengan kehendak Allah. Makanya setiap hari kita butuh firman. Untuk memisahkan antara pikiran manusia kita. Yang mudah sekali terkontaminasi dengan dunia ini. Dengan pikiran Allah. Jangan cuma sekali-sekali baca firman. Setiap hari kita butuh firman. Amin. Ya. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 12 tadi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan melawan roh-roh jahat di udara. Makanya butuh firman. Gelap. Musuh kita ini gelap, kegelapan. Makanya kita butuh firman. Firman itu dibilang apa? Firman itu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Makanya butuh firman Tuhan setiap hari. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Allah menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang mati sekalipun dia pakai firman Tuhan. Dia tidak pakai kata-kata mantra, simsalabin, segala macam tuh nggak ada. Dia pakai firman Tuhan. Waktu dia bangkitkan Lazarus, dia cuma mengadah ke atas. Dia bilang gini, Bapa, aku percaya kau selalu mendengarkan perkataanku. Halo, saudara percaya nggak perkataanmu, doamu didengar oleh Bapa di sorga? Banyak orang doa tapi dia nggak percaya doanya didengar sama Tuhan. Yang ada dia masih ngubek-ngubek dengan kekuatannya sendiri setelah berdoa. Itu namanya saudara kurang percaya. Nggak ngasilin apa-apa orang yang kurang percaya. Itu seperti gelombang laut dibilang kata Yakobus. Terombang ambing, tidak akan dapat apa-apa. Kalau percaya ya percaya penuh. Serahkan sama Tuhan.
Jadi jelas di sini bahwa peperangan rohani itu sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Dan tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kita harus benar-benar siap. Karena kalau kita nggak siap, kita pasti tersungkur dan pasti kalah. Jangan dipikir saudara nggak bisa kalah kita ini. Kita bisa kalah. Oleh karena itu Alkitab menegaskan, kalau kita menjadi orang Kristen, haruslah jadi orang Kristen yang kuat dan bisa bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Betul nggak? Ya kan? Ayat 10-11-nya tadi kan, hendaklah kamu kuat-kuat di dalam Tuhan. Lalu ayat 11-nya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Betul nggak? Senjata iblis yang paling ampuh itu apa? Tipu daya, kebohongan, dusta. Untuk melawan kebenaran. Kalau bahasa Palembangnya, dia tuh bapak ngotai. Tapi nggak cukup cuman kita dapat bertahan. Alkitab jelas sekali mengatakan kita nggak hanya sampai bertahan, tetapi juga dapat melakukan apa? Perlawanan. Ketika iblis menyerang kita, kita lawan dia. Ayat 13-nya jelas sekali kan? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Seberapa banyak orang tidak berdaya ketika diserang sama si iblis. Berapa banyak orang tidak berdaya akhirnya menjual kebenaran hidupnya dan akhirnya kalah, mundur dari Tuhan. Amsal katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya kembali. Tapi karena tipu daya iblis dijual. Saudara. Yudas menjual kebenaran dengan 30 keping perak. Halo? Betul enggak? Jadi jangan dipikir kita nggak bisa lagi dipengaruhi oleh sejahat. Bisa kalau kita nggak berjaga-jaga, kita dipengaruhi sama nilai-nilai dunia ini. Kita jual Yesus kita untuk jabatan, untuk pasangan hidup yang tidak seiman, ya. Makanya saya wanti-wanti betul anak-anak muda, jangan jual Yesusmu hanya untuk jabatan, hanya untuk pasangan hidup yang tidak seiman. Ujungnya maut, saudaraku. Ujungnya maut. Karena cuma Yesus di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya kita boleh diselamatkan. Cuma Yesus yang berani katakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat pergi ke rumah Bapa. Di mana rumah Bapa? Di sorga. Kalau tidak melalui aku. Nggak ada jalan lain. Jangan jual. Peperangan kita nyata. Nah, perlawanan seperti apa? Atau bagaimana kita melawan tipu daya iblis itu? Ya, lebih lanjut kita lihat nih. Ya, Alkitab mengajarkan apa? Mengajarkan kita untuk mengambil. Berarti sudah disediakan? Saya tanya pelan-pelan. Berarti sudah disediakan senjatanya? Sudah. Lalu bukan hanya ngambil, tapi apa? Mengenakan, pakai. Dipakai itu. Jangan cuma tahu. Banyak orang tahu, ya Tuhan punya kuasa, iya doa itu powerful, ya kita punya firman itu seperti pedang roh. Tapi nggak pernah dipakai. Sudah tahu doa itu powerful, doa itu senjata kita, tapi nggak pernah berdoa. Doa seada-adanya, mintanya mengada-ngada. Nah, haleluya, betul itu. Betul itu, banyak yang seperti itu Pak Krisna.
Doa seadanya tapi mintanya mengada-ngada. Doalah sungguh-sungguh sampai kau merasakan kasih dan belas kasihan Tuhan. Ketika kau berdoa sampai kau rasakan belas kasihan Tuhan, disitulah kau merasakan ada sesuatu yang lebih berharga daripada materi yang bisa kau minta sama Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang, keluarga yang dipulihkan, bangsa negeri kita yang diampuni Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang akan dibangkitkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Itu lebih berharga daripada emas, perak, permata, jabatan apapun. Bapak Ibu, perlawanan seperti apa? Kalau kita sudah ambil, kita kenakan. Tadi apa aja perlengkapannya? Apa aja tadi? Saudara baca? Apa aja perlengkapannya? Ikat pinggang kebenaran. Coba kalau kita nggak pakai kebenaran, celana ya, celananya agak besar sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kita nggak pakai ikat pinggang, apa yang terjadi sama dirimu? Ketika kau mau lari agak kenceng sedikit, apa yang terjadi sama dirimu? Melorot, dipermalukan. Saya pernah nonton ada anak umur 10 tahun kali, main bulu tangkis semangat sekali, wah jemes, nggak taunya tangannya kedodoran, turun celananya, wah ketawa semua temennya, yang musuhnya jadi terpinggal-pinggal, bukannya jadi serius nanggapinya. Musuh kita malah ngetawain kita, kalau kita ngakunya orang Kristen, tapi nggak tahu namanya kebenaran, nggak pernah dipakai kebenaran. Firman Tuhan nggak pernah dipakai dalam hidupnya. Lalu apa? Baju zirah keadilan. Saudara, jadi orang Kristen kita harus adil. Jangan curang. Jangan tipu-tipu. Berlakulah adil sama semua orang. Ingat, Tuhan kita itu adalah Allah yang adil dan setia. Dia mau kita bertindak adil. Keadilan kita tidak sepadan dengan keadilan Tuhan. Kalau adilnya manusia kan, kau tempelin aku, tabok juga pipi kanan. Kau tempel pipi kiri, kau tabok pipi kanan kau. Tapi kalau keadilannya Tuhan, kasih pipi kananmu. Doakan musuhmu. Kasih makan dia kalau dia lapar. Ngeri nggak? Kalau kita nggak punya kebenaran, nggak mungkin kita sanggup melakukannya. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, nggak mungkin kita sanggup melakukannya. Lalu apa? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ingat, beritakan Injil itu membuat kakimu, ketika kau berjalan di dalam jalan-jalan kehidupan yang gelap ini, kakimu aman bersama dengan Tuhan. Karena kemanapun kau pergi, kau tidak melepaskan kesempatan untuk memberitakan Injil. Injil itu apa? Kabar baik tentang Yesus Kristus. Jangan malu memberitakan kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan malu. Banyak orang Kristen malu memberitakan Injil. Tuhan bilang ini, kalau kau malu mengakui aku di depan manusia, nanti aku pun malu ngakui kau di depan Bapakku dan seluruh malaikat sorga. Jangan malu, bilang sama sebelahmu, jangan malu bersaksi tentang Tuhanmu Yesus, jangan malu. Jangan malu. Ingat, kita ada pertanggungjawaban. Lalu apa? Lihat, dalam segala keadaan, lihat, perhatikan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Imanmu itu perisai. Jadi kalau kita diserang sama musuh, perisai itu bisa nangkis nggak? Bisa nutupin kepala kita nggak? Iya. Apa perisai kita? Perisai iman? Apa perisai itu?
Perisai iman kita apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Perisai kita itu firman. Kita tangkis. Lihat, Yesus waktu dicobain iblis di Matius 4, lawannya pakai apa dia? Pakai pedang yang fisik. Pakai ilmu kungfu, karate, MMA. Enggak diajaknya gulet iblis itu. Iblis dipatahkannya setiap serangannya itu dengan firman. Karena apa? Iblis juga pakai firman. Lah kalau iblis pakai firman, saudara mau pakai apa lawan dia? Kalau iblis tahu firman, siapa yang lebih jelek? Iblis apa kita? Kalau iblis pakai firman, kita mau lawan pakai apa? Fisika, matematika. Pakai firman. Waktu kecil Yobel, saya pernah ngomong sama Yobel gini. Nak, papa seneng kalau kau punya cita-cita jadi dokter. Kau mau belajar ilmu pengetahuan apapun di dunia ini, top. Silakan. Bagus semua. Tapi kau harus ingat, pelajaran tertinggi di dunia ini adalah pengenalan akan Tuhan. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Ya, saya bangga anak saya bisa memenuhi apa yang dia rindukan, cita-citanya. Tapi saya lebih bersyukur kalau dia lebih dalam mengenal Tuhan. Karena yang dia akan hadapi adalah musuh yang tak terlihat. Bukan manusia. Banyak kan ngomong, oh nanti kalau ini sulit persaingan, oh antar ini profesi dokter ini sulit persaingan. Musuhmu bukan dokter yang lain. Musuhmu sistem dunia ini. Kau harus kuat dengan firman. Kuatlah dengan firman. Saya enggak tawarkan apa-apa sama saudara sekalian. Saya hanya mau tawarkan Kristus yang adalah firman Tuhan yang hidup. Jangan ngikut Tuhan hanya pikiran, oh kalau ngikut Tuhan saya hidup saleh lalu saya diberkatin banyak. Bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ngikut Tuhan supaya pada suatu saat kita sadar kita mau jadi serupa dengan Dia. Itulah tujuan utama kita, bukan yang lain. Kalau kau nggak sadar saat kau terima Dia, kau sudah diberkati, kau adalah orang yang paling malang di dunia ini. Paling malang. Kau sudah terima berkat yang paling besar yang disediakan oleh Bapa di sorga, tapi kau nggak sadar kau punya itu, kau orang paling malang di dunia ini. Kau masih cari-cari harta dunia ini. Ya kita butuh uang, ya kita butuh hal-hal yang selama kita masih hidup di dunia. Tapi kesadaran bahwa Kristus adalah harta yang terbesar kita, itulah yang membawa kita ke dari starting point orang yang berkemenangan. Kau akan melangkah ketika kau pergi kerja, pergi berbisnis. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, masa aku tidak dipelihara Tuhan? Kalau aku pergi kemanapun aku pergi, Tuhan katakan aku menyertai engkau, masa aku gak akan menang melawan orang-orang yang berniat jahat? Starting pointnya kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Bukan orang yang, siapa yang bisa aku minta tolong, siapa ya, decking aku siapa ya, ini siapa ya, ini. Uangku berapa ya untuk mulai bisnis? Bukan itu saudaraku. Starting point kita adalah Kristus. Ya. Lalu apa dikatakan? Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, kita punya pedang roh. Pedang roh, coba saudara tutup mata. Ketika saudara katakan firman, misalnya ya, saudara katakan gini, ya, saudara ngomong ini, aku orang yang diberkati Tuhan karena Kristus. Saudara sedang pakai pedang roh untuk apa? Untuk melawan setiap tuduhan si iblis yang mengatakan engkau orang kalah, engkau orang miskin, engkau orang yang tidak diberkati. Kita nggak lihat, tapi pedang roh itu bekerja untuk melawan setiap tuduhan itu.
Aku sehat karena Yesus katakan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Saudara, waktu saudara katakan itu, firman itu pedang. Jadi ketika si iblis menuduh engkau dengan oh kau orang lemah, kau punya sakit penyakit yang gak bakal sembuh, hidupmu tinggal sebentar lagi. I will live, I will not die. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Perkatakan itu. Jangan dikit-dikit sakit. Oh rasanya nak mati nih anakku nih. Tidak lama lagi mati. Mati. Nah kata iblis, matilah kau. Lajulah, bergancang kau. Tidak percaya lagi sama Tuhan. Hore, kata si iblis. Tapi ketika kita sakit, bahkan dokter pun mengatakan hal yang mustahil sudah untuk kita hidup. Banyak kesaksian. Saudara cek aja di YouTube tuh banyak kesaksian. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah divonis hitungan sudah hari. Tapi tiap hari dia bilang sama istrinya. Saya punya teman pendeta lantang itu, dia bilang sama istrinya, aku gak mau terima apa kata manusia. Aku mau bersepakat dengan kau. Dia ngomong sama istrinya, tiap hari kau harus ada di sini berdoa sama-sama aku. Berdoa bahwa aku pasti hidup karena ada kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupku. Hidup tuh sampai sekarang. Sehat jadi hamba Tuhan. Diberkati. Jangan mau kita ditakdirkan oleh perkataan manusia. Oleh perkataan dunia. Kita harus hidup karena perkataan Kristus. Ku yakin saat kau berfirman. Apalagi? Bukan hanya yakin, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Lalu cukup sampai di situ. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Katakan sama Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Apa yang mustahil hari ini bagi engkau? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya tersedia. Ku diangkat dan seberapa besar saudara percaya itu perkataan firman melalui pujian itu? Seberapa besar sih? Jangan kita cuma bilang, oh aku punya Tuhan yang besar. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar kau punya kepercayaan kepada Allah yang besar itu? Ukuran imanmu teruji ketika serangan si jahat itu mulai menyerang. Bukan ketika kau nyaman-nyaman, ketika kau banyak uang, ketika kau banyak penyediaan, ketika kau hidup tampaknya diberkati. Jangan ukur hidup kita sudah berjalan sungguh-sungguh sama Tuhan karena ukuran berkat. Ukuran iman kita benar di hadapan Tuhan ketika kita terus jaga hati kita berkenan kepada Tuhan. Kita selalu berjalan tepat seperti apa yang dimaukan Tuhan. Jangan cuman karena berkat seolah-olah kita semuanya aman gitu. Ayub kurang diberkati apa? Ayub kurang diberkati apa?
Hartanya berlimpah-limpah, orang paling kaya di Timur Tengah. Anaknya banyak, kambing domba ontanya banyak, pekerjanya banyak. Takut sama Tuhan, hidup saleh. Tiap hari bangun mesbah. Kalau di perjanjian lama orang bangun mesbah itu sedang membangun sesuatu yang besar sama Tuhan. Tiap hari dia bangun mesbah. Baca orang-orang yang bangun mesbah itu, Nuh, Yakub, siapa? Ishak, semua yang bangun mesbah membangun sesuatu yang besar sama Tuhan. Tapi apakah cukup sampai di situ? Iman mereka teruji ketika hal-hal yang kelihatannya jadi berkat dalam hidup mereka diizinkan Tuhan, diambil, hilang. Disitulah sebenarnya siapa dirimu di hadapan Tuhan. Makanya Ayub bilang gini sama istrinya. Waktu istrinya bilang, ngapain kau nyembah Tuhan Allahmu lagi? Matilah sekarang, hujatlah Allahmu. Dengan wajah yang begitu sedih saya rasa. Ayub lihat istrinya, istri yang paling dia kasihi selama ini. Dan dia berkata, kau seperti wanita gilo. Kalau bahasa Indonesia itu kurang seru, Pak. Gila, nak gilo kan. Kau mau yang baik saja dari Allah, giliran dapat sesuatu yang tidak mengenakan seperti ini. Kau suruh aku mati, kau suruh aku menghujat Tuhan. Rumah besar, mobil mewah, punya harta berlimpah, dimasukin di 1x2 peti kita nanti mati itu. Untuk apa? Jalan di sorga emas, dindingnya semua permata-permata yang bahkan tidak ada di dunia ini. Mau kita bawa itu jadi beban. Kita nak begancang ketemu Tuhan. Kalau sudah di sana tuh, tidak lagi nak ngeret-ngeret bawah emas di hadapan Tuhan. Begancang ketemu Tuhan. Siapa yang percaya kau punya pedang roh yang namanya firman Tuhan itu dahsyat? Perkatakan tiap hari, kemanapun perkatakan. Ada masalah katakan aja, Tuhan aku percaya. Aku percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Ya. Lalu apa? Yang kedua, saya akan cepat. Yang kedua, doa sebagai tombol aktivasi perlengkapan senjata Allah. Kalaupun kita sudah pakai perlengkapan senjata Allah, kita udah terima, kita pakai, kita perkenalkan, ya. Alkitab katakan di ayat 18, dalam segala doa dan permohonan. Ada kata dikatakan di sana dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi menggunakan senjata Allah tidaklah cukup tanpa kita berdoa sama Tuhan. Doa itu berbicara koneksi kita, terhubung sama Tuhan sebagai sumber kekuatan dari kehidupan kita. Doa itu semacam tombol aktivasi bagi perlengkapan senjata Allah. Saya kecil tuh suka nonton film Voltus, gak tahu di sini seumuran saya masih ingat gak Voltus? Kalau yang sekarang-sekarang saya nggak tahu ya, film apa itu. Kalau dia pencet tombolnya, misal, terus kalau itu dia nyatu lagi kan. Baru setelah nyatu dia kepalanya itu turun. Itu tombol aktivasinya di situ tuh, kepalanya. Kekuatan Allah turun atas kita, tombolnya itu doa. Sama seperti, nih saya kasih tahu nih, ini nih, mau dia mahal ini keyboard, mau dia bagus, pemainnya hebat, dak dicolok ke listrik, katik bunyi, cak wong buyan dia main, yakinlah,
Suruh dia main, nggak dicolokin. Ecak-ecak main. Nah gilo kawan ini. Orang Kristen mau coba-coba pakai firman, mau coba-coba nengking-nengking setan, mau coba-coba melakukan perkara-perkara rohani yang luar biasa. Tidak pakai dulu lututnya berdoa di hadapan Tuhan. Saudara jadi orang gila, jadi aneh saudara. Capek sendiri. Yesus itu kalau pagi dia habis berdoa, dia jalan. Roh jahat dari jauh aja ngelihat dia itu belum ditengking loh. Langsung sudah gemetar roh jahat di Gerasa itu. Udah tersungkur. Setiap apapun kuasa-kuasa gelap, tiap ngelihat Yesus dari jauh aja udah gemetar. Siapa yang percaya? Ketika kau punya kehidupan doa, semua perlengkapan rohanimu yang tadi kita sebutkan, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, perisai iman, pedang roh, semua teraktivasi. Semua akan menyala, semua akan bisa dipakai, semua akan berfungsi, semua akan memuliakan Tuhan. Makanya pertama kali saya menginjakkan kaki saya kembali ke hometown saya di Palembang ini. Setelah saya merantau ke kota lain, saya pulang merintis jemaat. Yang pertama kali saya cari bukan gereja-gereja besar, saya cari orang-orang yang berdoa. Karena hanya orang-orang berdoa yang punya bara api yang bisa menyambar di dalam hati kita. Mesbah doa kita menyala. Karena mereka gak nyari kepentingan, mereka semua meletakkan mahkotanya di hadapan Tuhan. Jadi saudara, bersyukurlah kalau kau punya teman yang suka berdoa. Coba lihat temanmu yang suka berdoa, ada gak di sekitar sini? Aku bersyukur, aku tahu kau suka berdoa untukku. Amin. Siapa yang semua perlengkapan senjata rohaninya mau berfungsi? Pakai tombolnya, doa. Doalah. Berdoalah. Tombolnya itu doa. Amin. Nah inilah pentingnya berdoa ya. Perlengkapan senjata Allah itu hanya bisa teraktivasi karena doa. Pentingnya berdoa, jangan anggap remeh berdoa hanya sekedar untayan kata yang diucapkan kepada Tuhan. Tapi ingatlah, doa adalah koneksi kita dengan Tuhan sehingga selengkap senjata Allah itu benar-benar berfungsi. Dan olehnya kita mampu bertahan menghadapi segala tipu daya iblis dan dapat mengadakan perlawanan. Amin. Makanya betul kata Yakobus 4 ayat 7 itu. Apa kata Yakobus 4 ayat 7? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kapan kita memposisikan tunduk di bawah kaki Tuhan? Waktu kita berdoa. Amin. Amin. Waktu kita berdoa, Tuhan taruh kuasanya, Tuhan taruh firman-Nya. Si iblis akan berusaha menyerang pikiran dan hati kita, kita lawan dia. Alkitab katakan, dia harus lari daripadamu. Dia harus lari. Saya percaya doa merupakan saat di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tunduk akan kuasa-Nya. Dan pada saat itulah segala perlengkapan senjata Allah teraktivasi. Jadi saya mau kasih tahu, doa peperangan di sini bukan sekedar tengkang-tengking, tengang-tengking saudaraku. Tapi ini berhubungan ya dengan menjaga pikiran, menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya kita ini enggak
gak gampang dipengaruhi yang namanya rasa iri hati, dendam, kepahitan, sakit hati, kekhawatiran, ketakutan, dan segala macam hal yang dari dunia dan dari jahat yang mau ditaburkannya di dalam pikiran kita. Itu peperangan sesungguhnya. Bukan tengking roh jahat, itu doa peperangan. Tidak, roh jahat itu sudah takut duluan kalau dia tahu pikiranmu kuat, hatimu kuat, dan ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Dia sudah takut. Enggak usah ditengking juga, kita suruh dia keluar kau. Keluar dia. Jangan-jangan yang nengkingnya makin kenceng-kenceng itu sebenarnya dia sedang takut. Tapi yang pria-pria saya kasih tahu, kalau ada perempuan yang deketin kau dan kau tahu dia bawa roh yang tidak benar, roh yang najis, jangan kau tengking, lari. Senjatanya cuma satu, lari. Bukan tengking. Kakek kau tengking-tengking. Aku tengking kau dalam nama Yesus. Aku tengking kau. Aku tengking. Dia maju terus. Ujung-ujungnya apa? Siapa namanya Yesus? Dari kuusir dalam nama Yesus. Siapa namanya Yesus? Kacau itu. Senjatanya cuma satu. Ingat Yusuf. Lari. Lari. Jangan ditengking, lari. Bilang sama yang laki-laki, kalau kau digoda perempuan, lari. Jangan tengking-tengking ya, lari. Lari. Berdebis, cak film kartun, kakinya muter dulu, lari kenceng-kenceng. Begitu juga yang perempuan. Digoda-goda, dikedip-kedipin mata. Kenapa kau nih, matu kau nih? Jangan dipikir cuman perempuan yang bisa goda laki-laki. Laki-laki pun banyak. Hidungnya belang kiri kanan. Tidak usah ditengking, lari, tinggalin. Kalau laki-laki yang benar, dia akan mengasihimu dengan cara yang benar. Dia akan menghormatimu. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak sopan terhadap engkau. Itu laki-laki yang benar. Kalau belum apa-apa, buktikan cintamu, pelepak katanya. Hidup benar. Tuhan pasti berkati. Sini banyak anak muda. Tuhan pasti berkati kalau kau hidup benar. Aktifasikan tombol doamu. Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Tuhan gak pernah kasih yang sisa-sisa. Tuhan kasih yang terbaik. Ingat, dia sudah kasih anaknya yang terbaik. Masa untuk masa depan kita, pasangan hidup kita, Tuhan gak kasih yang terbaik. Ya. Dan yang terakhir, apa hubungannya antara doa peperangan dan penuaian jiwa? Saudara harus tahu, tipu muslihat iblis itu ternyata ujungnya untuk mengalihkan fokus hidup saudara dan saya. Tujuannya itu cuma untuk mengalihkan fokus. Tujuan utama iblis memerangi orang percaya agar orang percaya teralihkan fokus hidupnya untuk hal-hal yang lain dan melupakan pekerjaan pemberitaan Injil. Merasa tidak layak, merasa takut memberitakan Injil dan memberitakan kebenaran. Orang-orang yang seperti ini tentu tidak pernah sampai kepada pemikiran untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tidak sampai pikirannya. Orang-orang seperti ini tidak sampai berpikir bagaimana memajukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab fokus hidupnya dikaburkan. Saya tidak mengatakan bahwa di sini berarti persoalan hidup kita itu diabaikan, tidak. Tidak.
bukan persoalan hidup kita tuh jadi nggak ada, bukan. Persoalan hidup kita perlu ditangani, tetapi jangan sampai persoalan hidup kita mengalihkan tujuan utama hidup kita, yaitu untuk melayani Tuhan dan sesama. Jangan. Coba lihat Rasul Paulus katakan apa. Rasul Paulus itu menyadari betul hal itu. Makanya dia minta dukungan doa kepada jemaat Efesus itu, betul enggak? Ya kan, dia minta dukungan doa kan, supaya dia tetap apa? Dia tetap fokus untuk memberitakan Injil. Lihat ayat 19-20, ini ayat yang terakhir. Dikatakan apa? Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Bahkan dia rindu di penjara sekalipun dia tetap pakai mulutnya untuk memberitakan Injil. Dan itu terbukti nggak dia? Waktu dia di penjara dia menangkan jiwa. Iya. Bahkan di penjara. Berdoalah, perhatikan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Paulus tidak ingin iblis menipu dia untuk memikirkan keadaan hidupnya saja. Ya. Sekali lagi, persoalan hidup kita memang harus dicari jalan keluarnya. Namun jangan sampai mengalihkan fokus kita untuk kita hidup tidak melayani Tuhan dan tidak memberitakan Injil. Jangan. Sayang. Saudara tahu surat ini ditulis Rasul Paulus ketika dia di penjara. Ya. Paulus tidak menampikkan bahwa dia punya persoalan yang sedang dia harus hadapi. Makanya dia bilang, aku menulis ini sebagai utusan yang dipenjarakan. Betul nggak? Berarti dia punya masalah nggak? Iya. Dia nggak nampikkan dia punya masalah. Ya. Ini menandakan Paulus sadar betul bahwa persoalan yang dia hadapi, namun itu tidak menghentikan dia untuk melayani pemberitaan Injil. Bapak Ibu, mari kita juga melakukan hal yang sama. Kita tidak mau terjebak di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Ingat, ada tugas dan tanggung jawab kita. Makanya kita perlu terus meminta diri kita di hadapan Tuhan untuk selalu dalam pemakaian Tuhan. Amin. Ingat, cara untuk menang terhadap tipu muslihat iblis adalah menggunakan selengkap senjata Allah. Dan kita aktifasikan itu dalam doa. Amin. Lalu di dalam koneksi kita kepada Tuhan, kita sadar kita masih terus punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Karena tuayan banyak, pekerjaannya yang sedikit. Saudara mau kita aktifasikan kehidupan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita selama kita hidup bagi kemuliaan Tuhan? Amin. Saya percaya hari-hari ini doa peperangan kita justru Tuhan akan pakai untuk kita sadar bahwa banyak jiwa-jiwa membutuhkan kabar baik. Kita harus menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya akhiri di sini. Mari kita berjaga-jaga dalam doa dan tidak putus-putusnya. Maka saudara dan saya akan dapat bertahan melawan serangan si jahat. Dan kita tetap fokus pada pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil dan penuaian jiwa. Kita akan menjadi orang-orang yang terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Terlebih lagi dalam hitungan hari, kita akan masuk ke dalam namanya pesta demokrasi pemilihan. Legislatif, pemimpin-pemimpin daerah, dan juga pemimpin bangsa ini. Jangan berhenti berdoa. Saya percaya setelah Pilpres akan banyak tuayan. Amin. Kemarin waktu kami berdoa di salah satu gereja bersama-sama dengan gereja-gereja dan persekutuan doa, baik itu pemuda, baik itu
dari persekutuan-persekutuan doa, beberapa gereja dan juga ada dari GAMKI, GMKI. Saya tahu waktu berdoa itu kuasa gelap itu sedang beroperasi di atmosfer kita di bangsa ini. Ingat, pemilihan presiden dan pemilihan kepala-kepala daerah itu bukan hanya persaingan secara verbal. Ada kuasa-kuasa gelap yang mencoba untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Makanya kita umat Tuhan harus berjaga-jaga. Percaya Tuhan sudah tetapkan yang terbaik untuk bangsa ini. Amin. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa.